Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SGDB 3, hari ini izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Pemeriksaan Sistematis Kasus Kekerasan Seksual. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikutnya akan kita mulai dengan pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Latar belakang. Kekerasan seksual adalah tipe kejahatan yang universal, terjadi pada seluruh manusia tanpa memandang ras, suku, agama, maupun jenis kelamin. Menurut Kamus Merriam-Webster, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang ilegal, pada umumnya dilakukan dengan paksaan pada korban yang tidak menyetujui atau pada korban yang tidak dapat menyetujui karena kondisinya. Sebagai pihak yang dianggap ahli mengenai tubuh manusia, dokter memiliki peranan yang sangat penting dalam memperjelas suatu perkara kepada aparat penegak hukum dengan membuat visum et repertum. Oleh karena itu, setiap dokter dimanapun, baik di kota maupun di desa, di rumah sakit maupun praktik pribadi, diwajibkan mampu melakukan pemeriksaan dan penata laksanaan korban kekerasan seksual. Sebelum mendalami materi ke pemeriksaan korban kekerasan seksual, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang anatomi organ genitalia dengan tujuan mengenali daerah dan bagian yang harus dicek pada pada pemeriksaan korban kekerasan seksual. Sekarang kami akan membahas terlebih dahulu yang pria. Jadi untuk organ genitalia pria sendiri, secara anatomis terbagi menjadi eksterna dan juga interna. Eksterna atau extern berarti adalah organ genital yang bisa dilihat dari luar. Contohnya di sini penis ataupun skrotum. Sedangkan untuk interna adalah kebalikannya, organ genital yang tidak bisa dilihat langsung dari luar. Contohnya ada epididymis, vas deferens, dan lain-lain seperti yang tercantum di PPT. Penis adalah organ genital pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, air mani, dan sekaligus alat reproduksi dari pria. Dia dibagi menjadi pars occulta dan pars libera, di mana pars occulta adalah bagian radix atau akar pangkal dari penis. Pars libera itu ada korpus dan gland. Korpus itu batang badan, dan gland itu kelenjar kepala penis. Lalu ada skrotum, yaitu kantung kulit yang menyelimuti testis dan dibagi menjadi dua bagian oleh perineal raphe. Untuk organ reproduksi pria internal terdapat beberapa. Yang pertama ada testis, dia merupakan organ berbentuk ovoid yang berjumlah 2. Testis terletak di dalam skrotum. Yang kedua ada epididymis, dia adalah organ berbentuk huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Yang ketiga ada vas deferens, dia adalah saluran lanjutan dari ductus epididymis. Dia juga membawa sperma dari epididymis yang akan berjalan ke bagian belakang prostat, masuk ke uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang keempat ada vesicula seminalis, dia adalah organ yang berbentuk kantong bergelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 buah di kiri dan kanan dan posisinya tergantung di sisi vesicula urinaria. Yang kelima ada ductus ejaculatorius, dia adalah gabungan ductus excretorius, vesicula seminalis, dan ductus deferens yang menuju basis prostat dan bermuara ke dalam colicus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Yang terakhir ada glandula prostatica. Dia adalah organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubulo-alveolar dan letaknya berada di dalam cavo pelvis subperitoneal dorsal symphysis pubis yang mana dilalui uretra pas prostatica. Seperti yang kita ketahui, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Untuk genitalia eksternal terdiri dari 6 bagian yang masing-masing bagiannya dapat dilihat lebih jelas pada gambar. Yang pertama adalah mons pubis, merupakan bagian yang menonjol di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Biasanya bagian ini tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Selanjutnya ada labia mayora, merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang dengan permukaan licin dan berambut. Sedangkan labia minora merupakan 2 lipatan kulit kecil yang terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae, di mana bagian ini diselimuti oleh kulit yang halus, basah dan berwarna agak kemerahan. Selanjutnya ada klitoris, di mana terletak pada dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya itu tertutup oleh labia minora. Lebar dari klitoris pada wanita dewasa sekitar 1 cm dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin atau glandula vestibularis mayor yang berbentuk bulat atau ovoid. Terletak dorsal sepanjang bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Sedangkan glandula vestibularis minor berfungsi untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Baik, kemudian saya akan melanjutkan dengan organ genitalia internal, di mana vagina merupakan organ berbentuk tabung membentuk sudut 60 derajat pada bidang horizontal dengan posisi yang bisa berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Kemudian dinding anterior dan posterior vagina tebal dan dapat merenggang.
Dan pada bagian kaudal terdapat introitus vagina. Kemudian ada himen, yaitu selaput darah yang merupakan lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Dan juga terdapat tuba falopi atau tuba uterina dengan panjang kurang lebih 10 cm dan terdiri atas 4 bagian, yaitu pars uterine tuba, isthmus tubae, ampulla tubae, dan juga infundibulum tubae. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular yang tebal dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, uteri, dan cervix. Kemudian uterus terletak di dalam panggul sejati. Ovarium memiliki ukuran dan bentuk tergantung dari umur dan siklus menstruasi, di mana ovarium ini berbentuk ovoid sebelum ovulasi dan memiliki permukaan yang licin dan berwarna merah keabu-abuan. Namun setelah mengalami ovulasi yang berkali-kali, akan terbentuk jaringan parut dan berubah menjadi berwarna abu-abu. Kekerasan seksual mulai dikenal oleh dunia setelah adanya persidangan Batavia yang diadakan untuk mengadili prajurit-prajurit Jepang atas perempuan Belanda yang dijadikan budak seksual. Setelah itu, hukum kekerasan seksual mulai berkembang hingga muncul pasal 7 ayat 1 huruf G, Rome Statute of the International Criminal Court, yang mengenalkan pemerkosaan, budak seksual, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual, percobaan untuk melakukan perbuatan seksual atau perbuatan lainnya yang diarahkan pada seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa memedulikan hubungan mereka terhadap korban dalam situasi apapun. Bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan seksual menurut WHO adalah pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, dan metode tanpa kontak fisik lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hukuman dari kekerasan seksual juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 yang mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemeriksaan kekerasan seksual didasarkan atas persetujuan korban dalam menangani masalah kesehatan dan masalah peradilan. Jadi, ada beberapa prinsip di sini, yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan keselamatan dan kesejahteraan korban. 2. Pengakuan bahwa korban daripada responden tahu lebih banyak mengenai dirinya sendiri. 3. Menghormati hak korban untuk membuat pilihannya sendiri. 4. Pengakuan bahwa memberikan informasi kepada korban tentang pilihannya selama pemeriksaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. 5. Semua korban mempunyai hak untuk menerima pemeriksaan forensik berkualitas tinggi dan diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang terlepas dari perbedaan latar belakangnya. 6. Menghormati hak korban atas kerahasiaan. 7. Pengakuan akan pentingnya umpan balik korban untuk meningkatkan proses pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan kekerasan seksual, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Mencegah berlanjutnya kondisi yang mengancam jiwa dan cedera lainnya. 2. Menyarankan hasil yang lebih baik dalam pemulihan psikologis pasien, pengobatan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus. 3. Meningkatkan kualitas perawatan. Sekian, terima kasih. Pemeriksaan anamnesis yang dilakukan pada korban kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu umum dan juga khusus. Pada pemeriksaan anamnesis umum, pertanyaan yang dapat diajukan antara lain tanggal lahir dan umur, status nikah, riwayat hamil atau abortus, riwayat menstruasi, riwayat koitus dan juga penggunaan kondom, penggunaan obat termasuk nafsa, serta riwayat penyakit yang diderita saat ini maupun yang pernah diderita, dan keluhan maupun gejala yang pasien rasakan pada saat pemeriksaan. Selain pemeriksaan anamnesis umum, dilakukan juga pemeriksaan anamnesis khusus. Bentuk pertanyaan dari pemeriksaan ini adalah what and how, when, where, and who yang nantinya bisa dikembangkan. Untuk what and how, dokter bertanya perihal apa yang terjadi dan bagaimana kondisi dari korban pada saat maupun setelah kejadian berlangsung. Untuk when, dokter akan bertanya perihal waktu dan tanggal kejadian yang akan dijadikan pembanding dengan waktu pelaporan. Untuk where, dokter akan bertanya ke tempat kejadian untuk melakukan trace evidence. Dan terakhir untuk who, dokter akan bertanya mengenai pelaku kekerasan seksual kepada korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Pemeriksaan umum korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pemeriksaan fisik dari dokter yang memahami ilmu forensik. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti kekerasan seksual dan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan keterangan korban. Pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan fisik umum dan juga pemeriksaan fisik khusus, di mana pemeriksaan fisik umum ini terdiri dari kesadaran, emosi, penampilan, pakaian, tinggi badan, berat badan, gigi dan mulut, status lokalis luka, kuku, tanda intoksinapsa, dan juga tanda-tanda vital. Pemeriksaan fisik umum memiliki prinsip yaitu head to toe, artinya pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Langkah pemeriksaannya, amati kedua sisi pergelangan tangan untuk memeriksa apakah adanya jejas luka goresan kuku, lalu periksa lengan bawah apakah terdapat cedera perlawanan seperti memar, lecet, laserasi, lalu inspeksi wajah, rongga mulut apakah terdapat memar, laserasi mukosa bukal, dan palpasi kulit kepala apakah terdapat bengkak dan juga rambut rontok akibat tarikan. Leher, memeriksa memar, jejas dan juga bekas gigitan, dan payudara memeriksa apakah adanya bekas gigitan, memar hisap, dan juga laserasi. Terakhir, pemeriksaan paha bagian dalam dan juga kaki, menilai apakah adanya memar, trauma tumpul simetris, dan juga lecet. Terima kasih. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik khusus, terutama pada genitalia pada korban kekerasan seksual. Pemeriksaan khusus ini berperan untuk mengumpulkan bukti kekerasan seksual berupa temuan luka di area sekitar genital dan anus. Berdasarkan WHO, pemeriksaan genitalia berupa pemeriksaan genitalia eksterna, interna, dan pemeriksaan anus. Sebelum pemeriksaan, perlu dipastikan pasien dalam keadaan tenang dan nyaman, serta memberikan informed consent. Pemeriksaan tersebut didampingi oleh perawat yang berjenis kelamin sama dengan pasien. Untuk pemeriksaannya, pemeriksaan genitalia eksterna tersebut meliputi daerah pubis, vulva, labia, klitoris, himen, posterior forceps, dan perineum. Lalu untuk pemeriksaan genitalia interna, pemeriksaan menggunakan spekulum untuk memeriksa dinding vagina, apakah ada luka atau ditemukannya benda asing pada vagina. Untuk pemeriksaan anus dilakukan jika ada indikasi berdasarkan anamnesis. Baik, jadi pemeriksaan fisik tetap dilakukan untuk melihatnya tearing, ekomiosis, abrasion, dan redness pada kasus kekerasan seksual. Namun, pemeriksaan laboratorium tetap dilakukan agar dapat membedakan hasil pemeriksaan fisik yang disebabkan oleh kekerasan tumpul atau disebabkan oleh kekerasan seksual. Beberapa pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan adalah pemeriksaan darah, pemeriksaan DNA, pemeriksaan sidik jari, dan pemeriksaan komponen cairan mani yang untuk mengidentifikasi pelaku pada korban. Berikutnya adalah beberapa pemeriksaan biologi komponen ejakulasi yang dapat digunakan adalah sel spermatozoa, uji piridilazo alfa naftol atau PAN, pemeriksaan kristal, dan prostate specific antigen atau PSA. Sebagian besar korban yang menjalani swabbing vagina telah mengakui adanya penetrasi penis dan sesuai dengan penemuan spermatozoa, sehingga dapat menjadi bukti kuat untuk pengakuan korban. Tes PAN dapat mendeteksi kadar seng yang tinggi ditemukan pada cairan mani secara kualitatif pada hapusan organ seksual wanita. Penentuan air mani pada vagina dapat dilakukan pula dengan pemeriksaan kristal kolin dan spermin. PSA, komponen yang ditemukan pada air mani, merupakan komponen diagnostik spesifik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan air mani pula. Walaupun demikian, uji PSA relatif mahal dan sulit dilakukan, sehingga dikembangkan rapid test untuk mendeteksi PSA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henke, rapid test untuk PSA menunjukkan sensitivitas yang sangat tinggi dalam penggunaan forensik kekerasan seksual. Untuk kesimpulannya, pengertian akan anatomi organ reproduksi manusia dapat membantu untuk memahami pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Anatomi organ reproduksi pria dan wanita terdiri dari genitalia eksterna dan interna. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual, percobaan untuk melakukan perbuatan seksual, atau perbuatan lainnya yang diarahkan pada seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa mempedulikan hubungan mereka terhadap korban dalam situasi apapun. Di Indonesia, kekerasan seksual termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peraturan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pemeriksaan sistematis kasus kekerasan seksual meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan umum dan khusus, serta pemeriksaan lab. Pada anamnesis ditanyakan riwayat penyakit dan riwayat seksual pasien menggunakan pertanyaan seperti what, how, when, where, dan who yang nantinya akan dikembangkan. Pada pemeriksaan fisik umum, dilakukan pemeriksaan kesadaran, tanda vital, luka-luka yang ada di tubuh, penampilan, afek, pakaian, tinggi badan, berat badan, gigi dan mulut, kuku, tanda intoksikasi nafsa, dan status lokalis dari luka. Untuk pemeriksaan khusus, dilakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan pemeriksaan genitalia interna, serta pemeriksaan anus yang bertujuan untuk menemukan luka dan juga bukti kekerasan seksual pada korban. Dan terakhir, pemeriksaan lab dapat dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan DNA, pemeriksaan sidik jari, dan pemeriksaan komponen cairan mani. Sekian presentasi studi project dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.